Baik, video ini Bapak buat untuk anak kelas 10, di mana Bapak harapkan dengan video ini akan membantu tugas kalian dalam mengerjakan tugas 2. Baik, yang akan kita bahas masih tetap yaitu menentukan nilai X dari suatu persamaan linear yang melibatkan persamaan linear satu variabel. Nah, untuk menyelesaikan suatu harga mutlak yang melibatkan persamaan linear satu variabel, maka rumus yang paling utama dipergunakan adalah A kuadrat dikurang B kuadrat, di mana pemfaktoran daripada A kuadrat kurang B kuadrat adalah A kurang B dikali A ditambah B. Nah, langkah yang pertama untuk menyelesaikan dari persamaan harga mutlak satu variabel adalah dengan mengakarkan harga mutlak itu dan mengkuadratkan. Baik, kita langsung. Contoh yang pertama adalah harga mutlak X kurang 5 sama dengan 2. Maka yang pertama kita lakukan adalah akar dari X kurang 5 berpangkat 2 sama dengan 2. Jadi, kalau akar dikuadratkan, maka tetap ya. Misalnya ada akar 2 dikuadratkan, berarti hasilnya pasti 2. Nah, berarti dari sini untuk menghilangkan akar ini, maka kedua ruas kita kuadratkan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan akar. Nah, dari sini kita akan dapatkan adalah bentuk X kurang 5 dikuadratkan. Nah, hasil yang ini adalah hasil pelemparan daripada di ruas kiri, di ruas kanan ya, dibawa ke ruas kiri, sehingga jadinya dari 2 kuadrat menjadi kurang 2 kuadrat. Nah, dari sini kita sudah ketemu bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat. X kurang 5 itu dimisalkan sebagai A, sedangkan 2 itu dianggap sebagai B. Sehingga dengan rumus A kuadrat kurang B kuadrat, maka X kurang 5 kurang 2, ini arti A kurang B, dikali X kurang 5 tambah 2. Ini berarti penjabaran A tambah B. X kurang 5-nya itu adalah A, seperti tadi ya. Nah, berarti dari sini kita buka kurungnya, X kurang 5 kurangin 2, dikali X kurang 5 ditambah 2. Ini proses buka kurung. Nah, dari sini kita dapatkan X min 5 kurang 2 itu hasilnya adalah X kurang 7. X kurang 5 tambah 2 itu berarti min 5 tambah 2 yang bisa kita fraksikan, maka X-nya keluar adalah min 5 tambah 2 itu hasilnya adalah min 3 sama dengan 0. Nah, dari sini berarti kita dapat ambil X kurang 7 itu sama dengan 0 atau X kurang 3 itu sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan X kurang 7 berarti negatif 7. Kita bawa ke ruas kanan menjadi 7. Maka nilai X-nya sama dengan 7. X kurang 3 berarti negatif 3. Kita bawa ke ruas kanan, maka hasilnya adalah positif 3. Sehingga yang kita dapatkan adalah X sama dengan 7 atau X sama dengan 3. Ini maka nilai X yang memenuhi adalah 3 atau 7. Maksud daripada penyelesaian X sama dengan 3 atau 7, nilai X ini kita bisa ganti dengan 3. Misalnya 3 dikurangin 5. 3 dikurangin 5 kan jadinya min negatif 2. Karena harga mutlak negatif 2, maka nilainya adalah 2. Harga mutlak itu selalu bernilai positif. Begitu juga dengan 7. 7 dikurangin 5, maka hasilnya adalah 2. Harga mutlak 2, nilainya juga 2. Sehingga persamaan ini akan menjadi benar. Selanjutnya yang nomor B, ada 2 harga mutlak ya, kanan dan kiri. Berarti harga mutlak X tambah 4 dikurangin dengan sama dengan harga mutlak X kurang 2. Langkahnya masih sama,
Pertama, kedua ruas, karena ini semua mengandung harga mutlak, berarti kita akarkan dan kuadratkan. Berarti akar X tambah 4 berpangkat 2 sama dengan akar X kurang 2 berpangkat 2. Nah, karena di ruas kiri dan kanan sudah sama-sama mengandung akar, maka kita tidak perlu mengkuadratkan lagi, tinggal menghilangkan akarnya. Sehingga yang terjadi adalah 3X tambah 4 berpangkat 2 sama dengan X kurang 2 berpangkat 2. Nah, jadi yang di ruas kanan kita bawa ke ruas kiri, kita jadikan ruas kanan 0, berarti jadinya 3X tambah 4 berpangkat 2 dikurang X kurang 2 berpangkat 2 sama dengan 0. Sama kayak tadi, berarti ini dianggap adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. 3X tambah 4 itu adalah A, X kurang 2 itu adalah B. Maka pemfaktoran dari A kuadrat kurang B kuadrat hasilnya adalah A kurang B, A ditambah B. Nah, dari sini kita buka kurungnya. Yang penting min X, min dikalikan X adalah min X, min dikalikan negatif 2 hasilnya adalah positif 2. Di sini proses buka kurung. Nah, di sini karena dia tandanya positif berarti jadinya positif kalikan X, X, sedangkan positif dikalikan negatif hasilnya adalah negatif 2. Dari sini baru 3X dikurangin X itu hasilnya adalah 2X, 4 ditambah 2 itu hasilnya adalah 6. 3X tambah X hasilnya adalah 4X, 4 dikurang 2 hasilnya adalah 2. Nah, dari sini baru kita bikin pembuat nolnya. 2X tambah 6 dikali 4X tambah 2 sama dengan 0. Berarti alternatifnya adalah 2X tambah 6 sama dengan 0 atau 4X tambah 2 sama dengan 0. Dari sini, karena kita akan mencari X-nya, maka positif 6 kita pindahkan. Berarti jadinya 2X sama dengan negatif 6. Sama, karena kita akan mencari X, maka positif 2 kita pindahkan ke ruas yang berbeda menjadi 4X sama dengan negatif 2. Nah, karena kita akan mencari X, maka kedua ruas kita sama-sama bagi 2. Berarti jadinya X sama dengan negatif 6 kita bagi dengan 2. Nah, kalau di sini karena 4X sama dengan negatif 2, berarti kedua ruas kita sama-sama bagi 4. Yang ini kita bagi 4 hasilnya adalah X, sedangkan negatif 2 kita bagi dengan 4. Selanjutnya kita sederhanakan nilai X negatif 6 sama dengan per negatif 6 per 2 itu hasilnya adalah negatif 3, sedangkan X sama dengan min 2 per 4 kita sama-sama bagi 2, sehingga hasilnya adalah negatif 1 per 2. Jadi nilai X yang memenuhi dari persamaan tersebut adalah X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan negatif 1 per 2. Nah, jadi penulisan nilai X-nya ini kita usahakan sesuai dengan garis bilangan. Yang lebih kecil berada di kiri, sedangkan yang lebih besar berada di kanan. Demikian video singkat tentang Bapak tentang cara mengerjakan soal-soal dalam bentuk harga mutlak yang mempergunakan persamaan satu variabel. Nah, silakan kalian kerjakan live worksheet-nya. Mudah-mudahan video ini akan membantu karena model soalnya sudah identik. Jadi Pak yakin kalian pasti bisa. Selamat mengerjakan.